Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan ini secara daring. Jadi pokok pembahasan kita kali ini yaitu budidaya intensif. Apa sih itu budidaya intensif? Nah, budidaya intensif merupakan teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan. Pemeliharaan secara intensif umumnya lebih terkontrol, baik pengelolaan kualitas air pakan dan hama penyakit. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan yaitu teknologi apa sih yang digunakan? Nah, kita tahu organisme itu membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, dengan padat tebar yang tinggi dalam budidaya intensif ini, penggunaan aerasi ataupun kincir air untuk menyuplai oksigen untuk pertumbuhan organisme yang kita budidaya itu sangat perlu. Jadi salah satu teknologi yang digunakan yaitu menggunakan kincir ataupun aerasi untuk suplai oksigen. Nah, selanjutnya yaitu pakan. Hampir 70-80% teknologi ini menggunakan pakan buatan, di mana dengan adanya pakan buatan ini didorong kegiatan budidaya yang kita pakai itu untuk pertumbuhannya yang lebih cepat, sehingga mempercepat pertumbuhan dan juga panen dan juga menghasilkan hasil yang melimpah atau meningkatkan produksi yang tinggi. Nah, pola pengelolaan. Yang pertama itu petak tambak atau kolam yang dipelihara relatif lebih kecil, yakni antara 0,2 sampai 0,5 hektar. Walaupun ada petak yang luasnya 1,0 hektar yang dikelola secara intensif. Nah, kalau untuk ukuran tambak sendiri bisa 0,2 sampai 0,5 hektar. Begitupun juga kolam-kolam di perairan tawar khususnya, baik kolam beton ataupun kolam yang dilapisi dengan terpal yang warna hijau ataupun yang warna hitam itu. Nah, jadi lokasinya pun ataupun luas dari petakannya itu dia lebih kecil. Kenapa? Karena untuk mempermudah dalam pengontrolan kualitas air, baik pertumbuhannya, baik ketinggian maupun rendahnya air. Ini salah satu ciri ataupun syarat yang digunakan untuk kegiatan budidaya intensif. Persiapan lahan, pemeliharaan mulai dari pengelolaan tanah dan perbaikan wadah, dan penggunaan sarana produksi seperti kapur, pupuk, dan bahan kimia menjadi sangat dibutuhkan. Jadi pada umumnya tahap persiapan mulai dari kegiatan tradisional itu hampir sama, yaitu pengelolaan tanah, perbaikan wadah. Jadi ini salah satu syarat yang mutlak yang harus dilaksanakan sebelum kegiatan budidaya berlangsung. Nah, adapun penambahan kapur, pupuk, dan bahan kimia. Nah, kapur sendiri ini dia berfungsi untuk meningkatkan pH air. Jadi ketika kondisi air tidak bagus ataupun mengurang kualitas air itu berkurang, maka selanjutnya yang bisa dilaksanakan yaitu dengan cara pengapuran. Selain pengapuran, bisa dilakukan pergantian air. Nah, bahan kimia yang dimaksud ini bukan bahan kimia yang beracun, tapi bahan probiotik, yaitu bahan untuk meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan kekebalan tubuh dari organisme yang kita budidaya. Nah, kalau di air tawar itu pada umumnya yang biasa dipakai itu bioflok. Sistem budidaya dengan sistem bioflok, yaitu dengan menambahkan
bioflok untuk menetralisir kualitas air ataupun organisme itu sendiri. Nah, kalau untuk ditambah umumnya itu seperti di Balai Perikanan Budidaya Air Paya itu Maros itu, mereka menggunakan probiotik Rika. Ada Rika 1 sampai 5. Yaitu tujuannya untuk meningkatkan kualitas air dan juga untuk menjaga kondisi tubuh organisme yang dibudidaya. Pada umumnya itu udang. Biota budidaya tergantung sepenuhnya pada pakan buatan atau pakan yang diberikan secara teratur. Nah, sepenuhnya, jadi hampir pertumbuhan dari organisme yang kita pelihara itu mengandalkan pakan buatan, itu berupa pelet, mulai dari dia ditebar sampainya panen. Dia hanya mengandalkan pakan buatan. Nah, selain dari pakan buatan, sebagai pakan penunjang yaitu fitoplankton sendiri, namun itu hanya sebagai penunjang, bahan penunjang saya atau untuk pemenuhan kebutuhan dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, pada tebar 50 sampai 100 ekor per meter. Jadi kita bayangkan dengan pada tebar 50 sampai 100 ekor per meter persegi, kalau kita hanya mengandalkan pakan alami dan juga suplai oksigen alami, ini akan terjadi persaingan. Ketika akan terjadi persaingan, maka akan menimbulkan kematian. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Makanya perlu ditambahkan pakan buatan dan juga penambahan aerator atau kincir air untuk menyuplai oksigen. Nah, daripada tebar 50 sampai 100 ekor per meter, sudah pasti akan meningkatkan produksi dalam kegiatan budidaya tersebut dibanding kegiatan semi intensif maupun tradisional. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam budidaya intensif yaitu yang pertama, lokasi. Jadi lokasi penting dalam memilih kegiatan budidaya. Kenapa? Terkhusus untuk udang. Udang itu dia sangat sensitif. Jadi perlu lokasi yang betul-betul steril. Kalau bisa jauh dari pemukiman. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya buangan limbah dari rumah tangga itu sendiri. Sumber air juga jelas, baik perairan tawar maupun payau. Kita harus memperhatikan sumber airnya sendiri. Jangan sampai pada saat kita melakukan pergantian air, nah sedangkan sumber air tidak ada, ketika pada saat kita mau menambahkan, kita bingung di mana saya mau ambil air. Jadi sumber air perlu diperhatikan juga. Konstruksi. Nah, untuk kolam air tawar itu biasanya mereka menggunakan kolam-kolam terpal yang untuk di masa ini sistem bioflok itu menggunakan kolam terpal yang bulat, ukurannya tidak terlalu besar. Nah, bisa juga menggunakan kolam-kolam beton itu untuk air tawar sendiri. Nah, untuk kalau air payau seperti yang dilaksanakan di Bulukumba, ada satu lokasi itu budidaya, mereka menggunakan dasarnya sampai pematang itu seperti terpal warna hitam. Dia lapisi itu, jadi betul-betul air ini tidak tersentuh langsung dengan tanah. Jadi betul-betul kualitas airnya terkontrol betul-betul. Konstruksi ini sangat modern.
dibandingkan tradisional masih tanah. Jadi betul-betul sangat modern. Mungkin kalau kalian lihat statusnya senior kalian, Aminullah, beliau bekerja di salah satu produksi udang, yaitu dia sudah menggunakan sistem intensif pengelolaan limbah. Kenapa perlu pengelolaan limbah? Kita tahu dalam budidaya intensif ini menggunakan padat yang tebar tinggi dan juga pemberian pakan. Nah, dilihat dari situ sudah pasti feses ataupun sisa-sisa baik makanan ataupun limbah-limbah itu mengendap di dasar. Nah, ketika kita mau melakukan pemanenan dan air tersebut langsung kita buang ke alam, otomatis akan mempengaruhi atau merusak lingkungan. Kenapa? Sisa-sisa dari pakan dan juga fesis ikan ataupun udang tersebut itu akan berpengaruh terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Maka perlunya yang namanya bak tandon untuk pengolahan limbah. Jadi ketika kita melakukan pemanenan, kita alirkan itu limbah ataupun air yang yang selama kita gunakan untuk budidaya di bak tandon pengolahan limbah. Kita endapkan sekiranya airnya sudah mengendap dan juga tidak terasa bau menyengat, baru kita melakukan pembuangan tersebut. Jangan sampai kita langsung membuangnya. Jadi ini perlu juga kita perhatikan. Pada umumnya ketinggian air lebih dari 1 meter. Nah, peralatan penunjang adalah suplai oksigen, itu bisa pakai kincir, bisa juga pakai blower, tergantung lokasi apa yang akan kita pakai. Nah, kalau untuk tambak biasanya itu menggunakan kincir, baik kincir listrik maupun kincir yang pakai mesin diesel, dirakit sendiri. Nah, kalau untuk kolam terpal untuk budidaya air tawar itu pada umumnya pakai aerator. Pompa untuk mempermudah mengontrol mengontrol air baik pada saat pengeluaran maupun pemasukan. Alat ukur kualitas air, jadi perlu juga kita untuk mengetahui kadar-kadar kualitas air yang ada di perairan budidaya itu sendiri. Ketika kita tidak mempunyai alat kualitas air ini, kita tidak tahu perlakuan apa yang akan kita berikan terhadap kualitas air tersebut. Ya, selanjutnya itu penambahan probiotik. Adapun kelebihan budidaya intensif ini, yang pertama itu penggunaan lahan yang lebih kecil. Jadi dengan lahan kecil kita bisa melakukan budidaya. Dengan teknologi sistem intensif ini, dengan penambahan beberapa teknologi tersebut bisa menghasilkan produksi yang cukup tinggi, dapat memenuhi permintaan pasar. Nah, ketika kita mempunyai beberapa petakan tambak ataupun kolam, dengan sistem ini kita bisa memproduksi lebih tinggi. Jadi kita bisa memenuhi pasar yang ada. Hasil panen yang tingginya harga komoditas. Jadi organisme yang kita pelihara dalam sistem intensif ini memiliki nilai pasar yang tinggi, terutama udang itu memiliki pasar yang cukup tinggi. Tergantung ukuran, biasanya 1 kilo itu bisa mencapai 60.000, tergantung size berapa. Adapun kekurangan itu dampak terhadap kerusakan lebih tinggi. Nah,
yang seperti saya jelaskan tadi, itu terutama limbahnya. Nah, sekarang terkadang itu orang itu tidak memikirkan ke depan bagaimana lingkungan yang ada di sekitar. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu memperhatikan yang namanya kolam tandon limbah. Mereka hanya mementingkan bagaimana sih supaya kita bisa menghasilkan produksi yang tinggi. Jadi perlunya tandon limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan, karena ketika kita buang di alam sedangkan kita mengambil air juga di alam, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kegiatan budaya yang kita laksanakan. Sarana dan prasarana yang lebih mahal. Nah, ini sudah pasti karena kita menggunakan beberapa teknologi dalam budidaya ini. Jadi akan ada namanya penambahan modal, atau dalam kegiatan ini modal yang kita gunakan itu lebih tinggi dibanding kegiatan sebelumnya. Secara tradisional hanya mengandalkan alam. Nah, sedangkan intensif ada beberapa penambahan teknologi untuk budidaya sehingga membutuhkan modal yang cukup tinggi. Nah, ini salah satu contoh yaitu kolam terpal. Nah, ini kolam terpal ini dia sudah menggunakan sistem bioflok, itu sangat modern sekali. Nah, itu buih-buih busa ini dihasilkan dari hasil aerasi ataupun aerator yang mereka pakai dan juga tambak kolamnya pun sudah sangat modern, menggunakan kolam terpal yang khusus dibuat untuk kegiatan budidaya tersebut. Nah, kolam terpal ini bisa dipakai air tawar maupun air asin. Tambak, nah kita lihat konstruksi tambaknya. Ini mereka menggunakan kincir listrik. Nah, ada beberapa 1, 2, 3. Jadi dalam kolam itu tergantung, biasanya masing-masing sudut dan di tengah itu ada kincir. Jadi air selalu terputar. Dan juga suplai oksigen yang ada di perairan itu terjaga. Konstruksinya juga, sampahnya konstruksi mereka lapisi dengan terpal. Jadi betul-betul ini kualitas air ataupun air ini terjaga, tidak terkontaminasi langsung dengan tanah. Jadi intinya dalam kegiatan budidaya intensif ini hampir semua pengelolaan atau aplikasi yang kita gunakan dalam budidaya tersebut itu sudah sangat modern, bahkan dengan penambahan beberapa teknologi. Nah, dengan adanya penambahan teknologi tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga produksi organisme yang kita pelihara, baik di perairan tawar maupun perairan payau. Nah, pada umumnya yang digunakan ataupun yang sudah dilaksanakan untuk di perairan payau sendiri yaitu udang windu atau udang faname yang sudah dilakukan kegiatan budidaya secara intensif. Di Sinjai sudah banyak melakukan kegiatan budidaya secara intensif, yaitu menggunakan kolam-kolam. Nah, organismenya mereka menggunakan udang faname. Kalau untuk air tawar sendiri bisa ikan nila ataupun ikan lele, itu menggunakan sistem bioflok. Jadi mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.